Oke teman-teman sekalian, angka kemiskinan di Indonesia itu masih bisa dikatakan cukup tinggi. Karena menurut Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia itu mencapai 8,47% dari total penduduk. Dan juga untuk angka pengangguran itu mencapai sekitar 7,24 juta jiwa. Namun, tidak menutupi kemungkinan bahwasanya masih banyak masyarakat miskin dan juga pengangguran yang belum tercatat secara resmi. Nah, ini adalah masalahnya serius karena dengan kemiskinan negara kita itu sangat susah untuk menjadi negara maju. Karena dengan kemiskinan masyarakat itu sangat susah untuk mengakses sebuah pendidikan. Yang mana pendidikan itu bisa menciptakan sumber daya yang berkualitas. Nah, sumber daya yang berkualitas itu bisa membuat negara kita itu menjadi negara maju. Nah, kenapa masyarakat miskin itu masih bisa dikatakan cukup tinggi di Indonesia? Oke, teman-teman sekalian, membicara tentang kemiskinan di Indonesia yang cukup tinggi, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih? Ya kan? Kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi. Nah, salah satu faktor kemiskinan, salah satu faktor atau penyebab kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi, yaitu adalah terbatasnya lapangan pekerjaan. Nah, teman-teman sudah tahu bahwasannya di era sekarang, untuk mencari sebuah pekerjaan itu sangat susah ya kan. Apalagi di era sekarang, lowongan pekerjaan itu lebih sedikit dibandingkan para pekerja atau tenaga kerja. Nah, ketika masyarakat susah untuk mencari sebuah pekerjaan, otomatis akan sulit untuk terlepas atau keluar dari kemiskinan. Nah, apalagi di era sekarang UMKM itu sedang tidak baik-baik saja. Yang mana 50% UMKM itu tutup di tahun pertama serta banyak sekali UMKM yang mengalami stagnan dan juga kredit macet. Nah, ini adalah masalah yang sangat serius karena UMKM itu adalah penyerap UMKM itu adalah penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu adalah pendidikan. Nah, teman-teman sudah tahu bahwasanya salah satu syarat masuk kerja itu adalah ijazah. Nah, ijazah itu bisa kita peroleh atau kita dapatkan itu dari pendidikan formal, pendidikan formal. Tetapi sayangnya di Indonesia pendidikan formal itu tidak merata ya kan. Banyak sekali generasi muda atau penerus bangsa yang susah atau tidak bisa mengakses sebuah pendidikan formal. Nah, otomatis ketika generasi muda itu tidak mendapatkan pendidikan formal, otomatis generasi bangsa juga tidak memiliki jasa dan susah untuk mencari sebuah pekerjaan dan akhirnya uh, sangat sulit untuk keluar dari garis kemiskinan. Nah, selain itu juga pendidikan di Indonesia itu melahirkan para lulusan yang mana lulusan tersebut itu tidak skillnya itu tidak cocok atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri. Nah, otomatis akan terjadi yang namanya mismatch, ya kan? Yang mana industri yang mana para lulusan itu mencari pekerjaan dan susah untuk mencarinya, yang sedangkan industri juga mencari tenaga kerja dan susah untuk mendapatkannya. Nah, kemudian faktor yang terakhir atau yang terakhir yang saya ketahui yaitu adalah uh, upah yang sangat kecil. Nah, ketika para tenaga kerja itu digaji dengan kecil, otomatis para pekerja tersebut akan susah untuk keluar dari garis kemiskinan. Dan di era sekarang itu banyak sekali banyak sekali tenaga kerja yang digaji dengan gaji kecil. Bahkan eh, mungkin hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ya kan. Bagaimana ketika kita dibayar dengan gaji kecil, bagaimana cara kita untuk keluar dari kemiskinan? Itu kan sangat susah dan sangat mustahil. Ketika kita berbicara tentang kemiskinan di Indonesia ya kan, yang cukup tinggi, apakah ketika kemiskinan tersebut itu cukup tinggi, apakah mempunyai dampak yang signifikan ya kan? Tentu saja ketika kemiskinan di Indonesia itu cukup tinggi, pasti memiliki dampak yang sangat besar ya kan. Nah, salah satu dampaknya itu adalah pendapatan negara akan menurun ya kan. Ketika kemiskinan itu semakin tinggi, otomatis banyak sekali masyarakat dan juga warga negara itu yang sangat susah untuk membayar pajak ya kan. Sedangkan salah satu dari pendapatan negara kita yaitu adalah pajak ya kan. Ketika pajak itu banyak yang tidak membayar, otomatis pendapatan negara kita itu akan menurun. Nah, terus dampak yang kedua yaitu adalah
utang meningkat. Ketika pendapatan menurun, sedangkan pengeluaran itu semakin tinggi, otomatis negara kita itu akan melakukan utang, ya kan. Nah, terus yang ketiga itu adalah PDB menurun, PDB itu menurun atau GDP, ya kan. Nah, GDP itu adalah pendapatan nasional. Nah, ketika kita melihat pendapatan nasional dari segi konsumsi, rumusnya itu adalah konsumsi ditambah investasi ditambah government ditambah ekspor kurang impor, ya kan. Nah, konsumsi 60% dari GDP itu adalah konsumsi. Nah, konsumsi itu dilakukan oleh kita atau konsumen, ya kan. Nah, ketika banyak masyarakat miskin, otomatis konsumsi akan menurun. Banyak sekali konsumen yang enggan untuk mengeluarkan uangnya, ya kan, atau tidak membeli barang, ya kan, atau banyak sekali masyarakat akan melakukan penghematan, ya kan, otomatis konsumsi akan menurun dan juga PDB akan menurun. Nah, terus dampak yang ketiga yaitu adalah akan terjadi yang namanya resesi. Nah, ketika pendapatan nasional itu terus menurun, otomatis negara kita akan mengalami resesi. Selain resesi, negara kita itu akan mengalami kelambatan ekonomi, ya. Ketika kita melihat segi permintaan dan juga penawaran, ya kan, otomatis ketika kemiskinan itu semakin tinggi, otomatis permintaan itu akan menurun, ya kan. Ketika permintaan menurun, otomatis penawaran itu akan oversupply, ya kan. Produknya itu akan menumpuk, ya kan. Nah, ketika produk menumpuk, otomatis pendapatan industri atau pendapatan PT-PT, pendapatan usaha itu akan anjlok. Ketika anjlok, otomatis akan melakukan pengambilan keputusan yang namanya PHK, ya kan. Nah, ketika ini terus berlanjut, otomatis ekonomi kita akan melambat, bahkan bisa-bisa ekonomi kita itu akan berhenti atau akan kacau total, ya kan. Nah, selain itu kita juga harus memperhatikan bahwasanya utang kemiskinan itu adalah sesuatu yang sangat harus diperhatikan oleh sebuah negara, ya kan. Nah, ketika kita melihat dampak-dampak tadi, ya kan, negara kita itu akan hancur atau akan bubar ketika masalah ini terus dibiarkan, ya kan. Nah, terus bagaimana caranya, ya kan? Apa solusinya untuk mengurangi atau menekan angka kemiskinan di Indonesia? Ketika kita berbicara tentang kemiskinan di Indonesia, kita pasti akan mempertanyakan bagaimana sih cara menurunkannya, bagaimana sih cara kita untuk menekan angka kemiskinan tersebut, ya kan. Nah, ketika kita melihat dari sektor pendidikan, pemerintah itu harus membuat sistem pendidikan yang baru, karena ketika kita melihat pendidikan di era sekarang itu banyak sekali para lulusan itu yang memiliki skill yang tidak sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri, ya kan. Nah, terus ketika kita melihat dari sektor tenaga kerja, nah, salah satu penyerap tenaga kerja di Indonesia itu adalah UMKM. Nah, jadi pemerintah itu harus mensupport UMKM kita agar lapangan pekerjaan atau lowongan pekerjaan itu lebih tinggi. Dan juga selain itu, pemerintah itu harus membuat program beasiswa. Karena ketika pemerintah membuat program beasiswa, otomatis banyak sekali masyarakat miskin atau generasi muda yang terlahir miskin itu mempunyai akses pendidikan, ya kan. Yang mana ketika generasi muda mempunyai akses pendidikan, itu akan membuat sumber daya manusia yang berkualitas itu bisa bertambah dan bisa meningkat dan bisa membuat negara kita itu menjadi negara maju.